Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narimah Triani. Di materi ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi sayuran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sayuran? Dan bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh sayuran yang kalian ketahui? Ini adalah tampilan peta materi yang akan kita pelajari, namun tidak semuanya akan kita pelajari hari ini. Sedangkan untuk capaian pembelajaran fase D diharapkan kalian pada akhir jenjang di fase D, peserta didik mampu membuat, memodifikasi, dan menyajikan produk olahan pangan higienis dan non-pangan sesuai potensi lingkungan atau kearifan lokal untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Nah, pada fase ini, peserta didik mampu memberikan penilaian produk olahan pangan berdasarkan fungsi atau nilai budaya atau nilai ekonomi secara tertulis dan lisan. Apakah kalian menyukai sayuran? Nah, terkadang beberapa di antara kalian tidak menyukai sayuran karena rasanya memang kurang enak. Enakan ayam goreng ya. Nah, sebenarnya apa sih itu sayuran? Nah, kalian bisa membacanya di slide ini. Ada berbagai klasifikasi sayuran, di antaranya berdasarkan bagian yang ditanam. Jadi, kadang dalam satu sayuran itu tidak semua bagian itu kita makan. Nah, ada yang dimakan daunnya, ada yang dimakan batangnya, dan lain-lain. Nah, kalian akan pelajari di slide ini dan slide-slide selanjutnya. Nah, di sini adalah sayuran daun. Apa sayuran daun? Berarti sayuran yang dikonsumsi bagian daunnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya sawi, bayam, kubis, daun kemangi, dan lain-lain. Pernah kalian makan rebung? Nah, dalam bagian rebung sebenarnya bagian apa yang kita makan? Ternyata rebung itu termasuk sayuran batang. Ada juga loh sayuran akar. Selain yang ada di gambar, apalagi coba yang termasuk ke dalam sayuran akar? Ternyata pete juga sayuran. Pete itu sayuran atau buah? Nah, bagian bunga juga ada beberapa yang dikonsumsi seperti bunga kol, brokoli, dan bunga turi. Buahnya juga tidak ketinggalan. Jadi kalau kalian bertanya, tomat itu sebenarnya sayur atau buah? Nah, ternyata tomat itu termasuk sayuran buah. Talas, ubi jalar, nah termasuk juga sayuran. Namanya adalah sayuran umbi. Nah, bisa tidak dikonsumsi dan biasa tidak dikonsumsi oleh kalian. Ada juga bumbu masak yang termasuk ke dalam umbi lapis. Contohnya apa? Contohnya bawang merah, bawang putih. Terus apa lagi? Jamur adalah bagian sayuran yang tidak memiliki klorofil. Nah, sebenarnya jamur itu juga termasuk ke dalam sayuran. Walaupun memang jenisnya memang khusus dan bentuknya khas. Anak-anak, selain dibedakan berdasarkan bagian yang dimakan, ternyata sayuran juga dibedakan berdasarkan pigmen yang dikandung. Jadi ada beberapa sayuran yang memiliki warna-warna dan ciri-ciri khusus. Nah, seperti ada warna hijau, ada ungu, ada merah atau oranye, ada kuning, kayak gitu, ada biru juga. Nah, kita akan pelajari di slide ini. Sayuran yang hijau berarti terbentuk oleh klorofil yang banyak. Ya, jadi ada sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Contohnya apa saja? Banyak sekali ya. Ada kangkung, ada bayam, ada sawi, dan lain-lain. Nah, juga ada ya sayuran yang berwarna ungu. Apa ada, Bu? Ya ada, misalnya terong ungu. Terus juga ada paprika ungu.
Sayuran berwarna merah atau biru juga ada. Nah, ini kenapa? Karena memang ada zat atau sainin yang sensitif terhadap pH dan bisa larut di dalam air. Contohnya apa? Contohnya cabai merah, bit, tomat, kayak gitu. Paprika merah juga ada. Nah, warna kuning juga ada, paprika kuning juga ada. Jadi paprika memang warnanya macam-macam ya. Bisa ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, kayak gitu. Nah, yang sayuran kuning selain paprika apa? Contohnya, nah ada wortel, ada biji melinjo, ada labu kuning juga. Oke nak, demikian presentasi penjelasan yang bisa Ibu jabarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.